Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah sedaya jamaah Masjid An-Nur di malam yang kesekian niki, kelima napa keenam niki punten nggih. Kita masih diberi kesehatan nggih, kesempatan, keimanan, keislaman bisa mengikuti ibadah puasa Ramadan dengan lancar, dengan penuh khidmah, dengan istiqomah. Semoga kita masih bisa terus melaksanakan puasa dan ibadah selama bulan Ramadan sampai nanti di akhir. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu sedaya jamaah Masjid An-Nur ingkang kawula hormati, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi syahri Ramadan lam tu'tahunna ummatun qablaha." Umatku, umat Islam diberi 5 perkara yang istimewa di bulan Ramadan yang tidak diberikan pada umat-umat sebelumnya. Ada 5 keistimewaan. Yang pertama, khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum, lebih wangi daripada minyak kasturi menurut Allah, di sisi Allah. Di sisi Allah. Artinya ukurannya bau mulut niki bukan standar keadaan yang kita alami sehari-hari ketika puasa, mboten nggih. Tapi di sisi Allah, yang ngukur Allah, bukan kita. Sehingga di hadis lain itu diberi penguatan, ada tambahan redaksi lagi, la khulufu famis shaim atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah nanti pada hari kiamat daripada minyak kasturi. Jadi harus bisa dibedakan antara yang di sisi Allah dengan di sisi manusia. Artinya kalau di sisi manusia tetap kita harus menjaga kebersihan mulut, menjaga bau mulut agar tidak mengganggu kepada sesamanya. Karena tidak mungkin kita nisbatkan bau mulut yang yang bau atau bacin ini kepada Allah Zat yang maha suci, kepada Allah Zat yang maha indah, kepada Allah Zat yang maha bersih. Tidak mungkin, kurang ajar berarti. Nah, maka hadis itu harus dipahami bahwa bau mulut yang basin itu nantinya di hari kiamat akan lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Sehingga para ulama sepakat ketika di bulan Ramadan di siang hari pun kita tetap disunahkan untuk menggosok gigi, baik menggunakan pasta gigi seperti biasa atau menggunakan siwak seperti niki. Insyaallah pun banyak yang tahu. Untuk menjaga bau mulut agar tidak keterlaluan. Yang penting kan tidak sampai menelan air kumurnya, Yang membatalkan itu kan menelan. Kalau hanya gosok gigi normal terus dibuang, mboten masalah. Jenengan ketika sebelum zuhur mau sholat zuhur, apalagi ngimami atau nanti berdiskusi atau berkomunikasi dengan orang, ketika zuhur baunya sudah bacin, ya sikatan nggak apa-apa. Asar juga nggak apa-apa, mboten masalah. Nah, nanti karena bau mulut itu ditimbangnya di sisi Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keistimewaan yang diberikan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad di bulan Ramadan, wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru. Para malaikat memintakan ampunan untuk kita, umatnya Nabi Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan sampai ketika kita buka puasa. Jadi selama puasa mulai dari subuh sampai maghrib itu kita diistighfari oleh malaikat, diistighfarkan oleh malaikat, Masya Allah. Nah, jadi orang puasa itu senajan siang ada tidurnya, ada leha-lehanya, itu kenyataannya di sisi Allah itu
diistighfari oleh malaikat, sudah dimintakan ampun. Lalu kalau sudah dimintakan ampun, apa kita tidak istighfar? Ya tetap. Bahkan di hadis lain itu disebutkan orang yang tidak mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan, salah satunya adalah yang tidak mau beristighfar atau tidak mau minta ampun kepada Allah. Nah, minta ampunnya kita gantian. Kalau tadi malaikat subuh sampai maghrib, ya kita ya di malam harinya. Wabil asharihum yastaghfirun, kita di waktu sahurnya, di waktu malam harinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, keistimewaan yang ketiga, wa tuftahu lahum abwabul jannah. Di redaksi lain, wa yaftahullahu kulla yaumin jannatahu. Setiap hari di bulan Ramadan Allah membukakan pintu surga untuk kita. Bahkan sampai Allah dawuh kepada surga, umatnya Nabi Muhammad itu yushiku ibadi al-shaimun as-solihun, itu hampir-hampir tidak bisa mencapai surga karena saking payahnya dalam menjalankan puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh, hampir-hampir tidak bisa menyelesaikan puasa itu, sehingga seakan-akan kita tertatih-tatih menuju surganya Allah, padahal surganya sudah dibuka lebar. Tinggal kitanya mau melangkah menuju surga atau tidak. Kemudian yang keempat, keistimewaan yang keempat adalah watu safadu fihi marodatus syaitan, yaitu syaitan-syaitan dibelenggu di bulan Ramadan, baik siang hari maupun malam harinya dibelenggu, tidak bisa mengganggu orang yang sedang berpuasa. Sehingga kalau ada orang muslim yang di bulan puasa tidak puasa atau bahkan melakukan kemaksiatan, bukan salah setan, justru dia sendiri sudah naudzubillah berubah menjadi setan yang menggoda dirinya sendiri, nafsunya menggoda dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, ini yang paling berita gembira, wa yaghfiru lahum akhira lailatin. Allah memberikan ampunan kepada kita di akhir malam. Sampai para sahabat bertanya, afi lailatul qadar ya Rasulullah, kita diampuninya nunggu nanti Lailatul Qadar apa ya Rasulullah? Kata Allah, tidak lah, setiap akhir puasa langsung dilunasi oleh Allah di hari itu. Jadi bayaran kita itu harian, bayaran puasa kita itu harian. Sehari kita bisa menuntaskan puasa itu dengan baik, dengan sempurna, langsung dibayar Allah. Innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu. Ketika seorang hamba itu sudah menunaikan puasanya dengan sempurna, maka Allah langsung melunasi bayarannya, ganjaran ibadah puasanya langsung diberikan di akhir puasa itu. Maka beruntung sekali kita yang masih bisa diberi umur panjang oleh Allah, diberi kesehatan, keimanan, keislaman, masih bisa menjalankan puasa Ramadan. Kita berharap pada Allah, berdoa pada Allah agar kita bisa menuntaskan puasa Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dengan semaksimalnya, dengan kita isi semua hari-hari kita 24 jam full non-stop, kita isi dengan ibadah-ibadah, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Capek baca Quran, sholawat, capek sholawat, zikir, capek zikir, sedekah, semuanya pokoknya kita lakukan untuk mengisi amal-amal soleh. Dan kita berharap semoga di tahun-tahun yang berikutnya kita tetap bisa dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan. Amin amin Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.